Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah syahadatan tunji qailaha min adzabin niran wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Wa qala aidan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang mulia dan di hari yang mulia ini kita masih sama-sama diberi karunia yang begitu besar berupa rahmat, nikmat, hidayah, Islam, iman, ihsan, dan insya Allah akan terakumulasi dalam satu kata penting di dalam Al-Quran sebagai satu kata kunci, yaitu takwa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bicara soal takwa menjadi satu syarat yang mesti disampaikan oleh setiap khotib di atas mimbar Jumat. Ketika tidak ada pesan takwa, khutbahnya menjadi cacat. Nah, hadirin, takwa ini tidak hanya dalam bentuk ritual. Dimensinya ada sosial di samping ritual dan spiritual. Dan ada juga bidang keilmuan yang semuanya tidak mungkin dipisahkan. Pilar di dalam hidup beragama, iman, Islam, dan ihsan menjadi satu kesatuan yang juga tidak mungkin diambil satu, diabaikan yang dua. Baik diambil manapun juga, imannya saja nggak boleh, ihsannya saja juga nggak boleh, Islamnya saja nggak boleh. Menjadi satu kesatuan. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin, apa yang kita lakukan semua
yang dalam bentuk ibadah, ujung-ujungnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sebutkan misalnya dalam satu ayat, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai umat manusia, beribadalah kepada Rabbmu seperti halnya umat-umat terdahulu. Tujuannya adalah supaya kalian semua bertakwa, la'allakum tattaqun. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, ibadah yang namanya sholat ini menjadi kunci. Kalau kita bicara takwa, kuncinya ada di puasa. Dan inti dari puasa adalah al-imsak, menahan diri untuk supaya tetap lurus, bebas dari penyimpangan-penyimpangan. Itulah puasa. Sedangkan sholat, hadirin, ini yang pertama kali nanti akan dihisab. Maka sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, ini perlu diurai terkait dengan sholat ini. Sholat yang khusyuk itu menjadi satu keharusan. Masalah berapa yang sudah kita capai di dalam kekhusyukan kita ini, khusyuknya kita ini dalam sholat ini sampai 100%, 70%, 60%, atau berapa persen. Kalau tidak ada khusyuk sama sekali di dalam sholat, bisa sholatnya batal, ya, bisa batal, atau sah secara syariah tapi nggak ada pahalanya, karena secara toharonya dipenuhin, tapi akan menjadi bermasalah, tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Karena sholat yang bisa berpengaruh, berdampak di dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat yang khusyuk, tergantung tingkat kekhusyukan kita. Nah, ada beberapa sebab dijelaskan oleh ulama. Di antaranya Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lain menjelaskan, wa min a'zamil asbabi fil khusyu' 'inda shalah. Ada beberapa sebab, ya, yang pokok sehingga kita bisa bisa menjalankan sholat dengan khusyuk. Pertama adalah tarkul ma'asi. Jadi perbuatan di luar sholat terkait dengan amalan kita di saat sholat. Semakin banyak melakukan maksiat, semakin mudah bermaksiat, semakin tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kalau ingin sholatnya khusyuk, sebisa mungkin menahan diri agar tidak melakukan maksiat. Kemudian jihadun nafsik fitarkiha, dan bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan kemaksiatan itu, wa taubah ilallah minha, ketika melakukan kemaksiatan segera bertobat minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, anta taqulus shalah, berikutnya, ketika kita masuk sholat, wa anta farigul qalbi laisa indaka masakil, hati ini kita kosongkan dari kesibukan di luar sholat. Ya, kerjaan kita sementara kita tangguhkan, ya, kita tinggalkan, kita lupakan. Urusan-urusan yang rumit kita tinggalkan, kita lupakan dulu demi menghadap kepada Allah dan berharap ma'unah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, dalam sebuah matan hadis disebutkan, la sholata bi hadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al ahbathan. Ketika sholat pun, menjelang sholat, ya, ketika kita disiapkan makanan
ingatan kita di dalam sholat, kekhusyukan kita di dalam sholat akan terganggu. Maka hadirin, ini diriwayatkan oleh Aisyah, ya, tidak ada sholat ketika makanan sedang terhidangkan. Nah, maka hadirin, di saat-saat sholat, keluarga harus mengerti, mendekati sholat, jangan suka menghidangkan makanan. Takutnya nanti terbawa-bawa ingatan itu pada saat sholat. Nah, kemudian berikutnya adalah, ya, ini termasuk amalan yang makruh. Apa hadirin? Menahan dua hal yang paling busuk. Apa itu? Menahan air besar. Mau buang air besar ditahan-tahan supaya segera gugur dari kewajiban. Nah, ini nggak boleh. Ya. Meskipun pada tingkat makruh. Ya, termasuk menahan kencing pada saat sholat. Ini juga amalan yang makruh. Amalan yang makruh ini sering dimaknai ringan oleh umat Islam. Banyak orang mengatakan, ulama katakan, meskipun ada yang bilang haram, merokok itu haram, tapi ada yang mengatakan makruh. Haram sudah difahami satu larangan yang tegas, tapi makruh dianggap suatu amalan yang ringan, sebagai larangan yang ringan. Padahal kalau kita lihat, hadirin, makruh ini dari kata kariha yakrohu, artinya menghina, tidak suka. Fahuwa karihun, orang yang menghina, orang yang tidak suka disebut karihun. Ismul fa'ilnya, ismul maf'ulnya adalah makruh. Makruh itu artinya dihina, terhina. Merokok itu artinya perbuatan makruh, artinya perbuatan yang dihina. Siapa yang menghina? Allah yang menghina. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ini amalan yang merusak kesehatan kita. Kalau kesehatan rusak, ibadahnya juga jadi terganggu. Hadirin ma'asyiral muslimin, argumen apapun yang disusun, yang diajukan untuk meringankan ketegasan makruh ini, tetap makruh artinya adalah terhina, tidak disukai. Nah, ma'asyiral muslimin, Imam Nawawi rahimahullah tegaskan fi hadhil ahadits karahatus shalah. Ya. Jadi dimakruhkannya salat bi hadratit ta'ami alladhi yuridu aklahu lima fihi min istighalil qalbi bihi. Karena ketika salat akan sibuk hati ini dengan ingatan makanan. Ya, maka Imam Nawawi mengatakan makruh. Ya, makruhnya bagaimana? Dihidangkannya makanan itu dan sholatnya menjadi apa? Fadilahnya berkurang, keutamaannya. Karena apa? Karena kualitas kekhusyukannya juga berkurang. Kemudian berikutnya wadahabu kamalil khusyu'i, dan hilangnya kesempurnaan khusyuk di dalam sholat. Nah, ini hadirin ma'asyiral muslimin. Nah, yalhaqu bihadza ma kana fi ma'nahu yuzghilul qalba wa yudhibu kamalal khusyuk. Sekali lagi ditegaskan, terkait dengan ini akan menyebabkan menyibukkan hati dengan ingatan-ingatan di luar salat dan akan mengurangi kesempurnaan kekhusyukan kita di dalam salat. Imam Syafi'i menjelaskan, ya, yajibu ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil arabi ma yablughu juhdahu fi ada'i fardihi. Nah, beliau katakan bahwa umat Islam ini wajib belajar bahasa Arab, karena dengan belajar bahasa Arab itu, ya, akan terbantu di dalam menjalankan ibadah, di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya dengan lebih baik. Sehingga
ada kaidah syara yang menjelaskan malayatimul wajibu. Ya, kewajiban itu tidak sempurna. Semua kewajiban yang tidak sempurna illa bihi, kecuali dengan sesuatu yang mesti dilakukan itu, fahuwa wajibun, maka sesuatu itu mesti dilakukan. Kita mestinya sholat. Sholat ini tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, harus menggunakan bahasa Arab. Itu apa artinya? Artinya kita harus mengerti bahasa Arab, sekurang-kurangnya bahasa yang dipakai di dalam sholat. Kalau bicara nahwu sorof itu kan detail. Buat umat Islam secara umum, wajibnya adalah memahami doa-doa yang kita baca, terutama waktu sholat. Jangan sampai sama sekali tidak paham. Bahkan banyak ulama mengatakan seperti Ibnu Taimiyah, ya, belajar bahasa Arab itu wajib, karena dengan memahami bahasa Arab, sholatnya akan menjadi sempurna. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin, poin yang terakhir di dalam kehidupan kita saat kita menjalankan ibadah sholat Jumat, anak-anak suka rame. Itu juga akan mengganggu kekhusyukan kita. Pada sholat maghrib, isya, luar biasa di beberapa masjid saya perhatikan. Ya, itu perlu pembimbing khusus sehingga tidak merusak kekhusyukan kita di dalam sholat. Nah, jadi harus ada pembimbingnya, harus ada yang ngawal, ngawasin, ngontrol, mengingatkan. Jangan sampai khotib sambil khutbah gini teriak-teriak mengingatkan anak-anak yang sedang ramai. Dan alhamdulillah di sini lebih tertib saya perhatikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah al-azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wastinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al musabbahah bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadaka al muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala' wal waba' wazalazal wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadika. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami
wa na'udzubika min fitnatil mahyati wal mamati wa na'udzubika min ghalabatit taini wa qahrijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.